Shalom, shalom, haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-19, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin berakar, bertumbuh kuat, dan tentunya semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Dalam hukum Taurat tertulis larangan membunuh sesama manusia, dan ada tuntutan pembalasan terhadap nyawa sang pembunuh. Tuhan mengetahui kemungkinan pembunuhan ini terjadi bukan karena dendam atau kesengajaan seseorang terhadap sesamanya. Tuhan juga mengetahui bahwa amarah manusia dapat ditimpakan kepada sesamanya yang tidak bersalah. Melalui perintah pendirian kota-kota perlindungan, orang yang bersalah dapat dituntut sesuai kesalahannya, dan orang yang tidak bersalah dapat dibebaskan dari hukuman. Tuhan menginginkan adanya penegakan keadilan terhadap sesama manusia, bukan tuduhan secara sembarangan dan penjatuhan hukuman tanpa melalui pengadilan yang adil. Dan Tuhan telah memperkirakan kecepatan seseorang yang membunuh untuk melarikan diri dan menyembunyikan diri, sehingga lokasi kota pun ditentukan. Apabila wilayah kekuasaan Israel telah bertambah, maka mereka wajib menambahkan 3 kota lagi. Tujuannya adalah menghindari timbulnya hutang darah orang yang tak bersalah. Selain tuntutan nyawa, orang Israel dilarang untuk menggeser batasan tanah yang telah ditetapkan. Orang-orang Israel dapat menjatuhkan keputusan bersalah terhadap seseorang berdasarkan kesaksian dari 2 atau 3 orang saksi. Apabila saksi itu berdusta, maka hukuman harus ditimpakan kepada mereka. Tujuannya agar orang Israel menjadi takut dan kejahatan pun terhapus. Perintah dan keputusan Tuhan tentang keadilan tidak berubah. Setiap orang yang bersalah wajib menanggung hukuman atas kesalahannya. Bagaimanapun, Ia tetap menyatakan kasih-Nya dengan membebaskan mereka yang tidak bersalah dan mencegah kesalahan orang lain untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita tidak mendapatkan perintah harfiah untuk mendirikan kota perlindungan, tetapi Tuhan menjadi tempat perlindungan yang sejati bagi setiap umat-Nya yang tidak bersalah. Dalam segala ancaman yang menimpa kita, datang dan berlindunglah kepada Tuhan. Meskipun terkadang dalam kesengajaan kita, dalam hawa nafsu kedagingan kita, ketika kita telah berbuat dosa dan bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan menerima kita ketika kita berlari kepadanya, asal saja ada niat hati kita untuk berubah dan bertobat. Apapun yang kita alami, persoalan apapun yang sedang menghampiri hidup kita, ketika kita datang dan berlari kepada Tuhan yang menjadi kota benteng perlindungan kita, di sana kita akan mendapatkan perlindungan yang sejati. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita satu hal, bahwa hanya Tuhan tempat satu-satunya tempat kita mengadu, dan hanya Tuhan satu-satunya tempat kita mencurahkan semua persoalan dan beban hidup kita. Berlarilah kepadanya dan jangan pernah goyah. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan terjadilah itu dalam hidup kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.